Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kari akan membagikan soal latihan PAS semester 1 2020. Nah, dimana soalnya ini ada di Google Formulir. Nah, kalian bisa lihat dan buka linknya di postingan Guru Kelas ya. Nah, yang ini ya, kita klik baca selengkapnya. Nah, silakan klik link ini. Nah, langsung kalian isi ya, kita buka dulu. Isi nama kalian, contoh di sini ada guru kelas. Nah, asal sekolah mana? Oke, sekolah contohnya guru kelas aja. Nah, kalau kalian isi asal sekolah kalian, ini untuk latihan kalian ya. Guru kelas. Oke, kita klik berikutnya. Oke, langsung saja di sini ada 30 soal ya. Kita langsung saja jawabannya apa. Kita langsung pilih opsi di sini gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Penyelidikan ilmiah dalam IPA melibatkan 3 hal kecuali. Oke. Kecuali apa? Kecuali pengamatan, membuat inferensi, mengomunikasikan atau kesimpulan. Oke, jadi jawabannya adalah D, kesimpulan, karena kesimpulan ini bukan penyelidikan ilmiah. Jadi jawabannya ini kesimpulan atau D ya. Di sini tidak ada opsinya, langsung aja ke kesimpulan. Nomor 2, pengetahuan dalam IPA mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran Renick sampai dengan lingkungan yang sangat luas, yaitu disebut dengan apa? Oke, fisika, kimia, biologi atau antariksa. Jadi jawabannya adalah B, C atau biologi. Lanjut ke nomor 3. Satuan yang disepakati bersama dengan tujuan agar memiliki perspektif yang sama secara internasional dinamakan satuan apa? Di sini akan sudah ini ya, bahwa satuan jadi satuan baku. Karena ini besaran, turunan ini merupakan besaran ini ya, yang sudah ditetapkan. Tapi kalau satuannya itu disebut satuan baku. Lanjut ke nomor 4, besaran pokok yang merupakan besaran yang satuannya didefinisikan. Berikut yang termasuk ke dalam besaran pokok kecuali. Oke, panjang termasuk, massa termasuk, waktu juga termasuk. Jadi jawaban yang benar adalah volume. Jadi yang bukan besaran pokok itu yaitu volume. Lanjut ke nomor 5, 1 km sama dengan berapa senti, berapa meter, berapa sentimeter, berapa meter. Oke, 1 km itu sama dengan 1000 meter, dimana 1000 meter ini dikali 100 ya, dikali 100, maka hasilnya adalah 100.000 cm. Jadi jawabannya A. Nomor 6, kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan disebut dengan apa? A, eritabilitas, B, klasifikasi, reproduksi, metamorfosis. Klasifikasi itu pengelompokan, reproduksi itu yaitu perkembangbiakan, metamorfosis itu evolusi atau bukan evolusi maksudnya. Nah, yang menanggapi rangsangan itu yaitu iritabilitas. Urutan taksonomi dari yang memiliki ciri umum hingga khusus yang benar adalah nomor 7. Yang pertama itu ada kingdom, divisio, kemudian kelas ya ini, kemudian ordo, family, genus, spesies. Jadi jawabannya adalah D atau yang ini, opsi D. Lanjut, urutan identifikasi untuk kedelai. Nah, sesuai dikotomi di bawah adalah apa nih? Jadi yang pertama itu kedelai itu 8 itu apakah tumbuhan yang berspora atau tumbuhan yang tidak berspora. Nah, di mana kedelai itu tumbuhan yang tidak berspora, 1B. Nah, lanjut ke 3A. Apakah berbiji tertutup atau berbiji terbuka? Ya, di mana kedelai itu berbiji tertutup. Jadi lanjut ke 4A. 4 yaitu ada biji berkeping 2 atau biji berkeping 1, di mana kedelai ini bijinya berkeping 2. Lanjut ke 5A. Nah, 5A ini atau 5B. Jadi ada berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet, di mana kedelai ini berbunga kupu-kupu gitu. Jadi jawabannya itu 1B, kemudian 3A, kemudian 4A, kemudian 5A. Nah, jadi jawabannya adalah ini atau opsi C. Lanjut ke 9. Bagian mikroskop yang termasuk ke dalam bagian optik, yaitu optik itu yang mempunyai lensa ya. Jadi yang pertama ada apa? Ini objek diafragma, mikrometer bukan, makrometer bukan, meja preparat bukan. Jadi jawabannya ini lensa okuler, lensa objektif, dan diafragma cermin.
Lanjut ke nomor 10, kelompok protozoa yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria, yaitu, nah di sini udah jelas ada malariae, jadi jawabannya adalah B atau Plasmodium malariae. Nomor 11, pernyataan yang paling tepat mengenai unsur adalah, yaitu unsur itu merupakan zat tunggal di mana tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, jawabannya ini opsi D. Kemudian 12, unsur berikut yang merupakan contoh unsur logam adalah karbon bukan, iodium bukan, sulfur bukan. Jadi jawabannya adalah aluminium. Lanjut, gas berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna adalah gas karbon monoksida. Penulisan rumus kimia gas karbon monoksida adalah karbon itu lambangnya adalah C, kemudian mono itu 1, jadi O ya, O-nya 1. Jadi apa? C, O. Nah, ini rumus dari karbon monoksida. Perubahan wujud yang terjadi dari padat menjadi cair disebut apa? Disebut mencair atau melebur. Jawabannya D. 15, alat berikut yang digunakan untuk mengetahui pemuaian zat padat adalah apa? Nah, jadi ada barometer, termoskop, Musenbrook, dan dilatometer. Nah, yang untuk digunakan untuk pemuaian zat padat itu yaitu adalah Musenbrook ya, yang ini. Kemudian sebuah besaran yang menyatakan tingkatan keadaan panas atau dinginnya suatu benda disebut apa? Disebut dengan suhu. Jawabannya adalah ini B. Jadi tingkat panas atau dinginnya ya. Lanjut ke nomor 17, alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ya, pasti kalian sudah tahu yaitu termometer. Nomor 18, jenis cairan yang biasa digunakan untuk mengisi termometer adalah minyak atau air bukan, air atau air raksa bukan, raksa atau alkohol, air atau alkohol. Nah, di mana air itu tidak bisa ya, apalagi minyak. Nah, yang bisa itu yaitu air raksa dengan alkohol. Jawabannya C. 40 reaumur sama dengan berapa Celcius ya? Nah, ini jawabannya nomor 19 itu adalah 50 derajat Celcius ya. Ya, rumusnya tuh 5/4 dikali reaumur gitu. Jawabannya adalah C ya. Kalian bisa lihat contohnya di video sebelumnya gitu, cara pengubahan menghitung atau mengubah satu satuan suhu ke suhu yang lainnya. Persamaan hubungan antara suhu Kelvin dan suhu Celcius yang benar adalah yang mana nih? Ada TK sama dengan T derajat Celcius sama dengan 273, ada plus, kemudian bagi, kemudian kurang juga. Nah, yang benar ini yang A. Jadi Kelvin sama dengan T derajat Celcius itu min 273. Nah, jika C-nya di sini TC maka plus 273. Lanjut ke nomor 21, pengertian kalor adalah kalor itu merupakan energi ya. Energi apa? Energi panas suatu benda. Jawabannya C. Satuan kalor dalam sistem internasional yaitu Joule. Kemudian kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius disebut kalor jenis zat. Pernyataan berikut yang benar adalah, apabila benda melepas kalor maka suhunya naik. Jumlah kalori sebanding dengan perubahan suhu. Banyaknya kalor yang diterima semua benda sama. Ini salah. Kalor berpindah dari benda yang suhunya rendah ke tinggi, salah. Apabila benda melepas kalor maka suhunya naik, salah. Jadi jawabannya adalah ini yang opsi B ya. Jadi tidak ada opsi. Jadi jumlah kalor sebanding dengan perubahan suhu. Lanjut ke nomor 25, sebuah benda yang masanya 1 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis benda tersebut 1 kilokalori per gram derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan sebesar, nah ini jawabannya adalah nomor 25 ini adalah C. 100.000 kilokalori. Nah, silahkan soal ini sudah dibahas di video selanjutnya, sebelumnya maksudnya. Nomor 26, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan sesuatu disebut dengan apa? Usaha energi gaya tekanan, yaitu energi. Berikut ini macam-macam bentuk energi kecuali potensial betul, energi listrik betul, energi kinetik betul, energi tak tergantikan ini salah. Jadi jawabannya adalah D, bukan tidak ada, maksudnya tidak ada energi tak tergantikan atau kecuali. Energi yang dimiliki suatu materi karena lokasi atau tempatnya disebut apa? Nah, kalau ada kata lokasi atau tempatnya itu yaitu energi potensial. Salah satu contoh sumber energi tak terbarukan adalah
Angin bisa terbarukan, matahari bisa, kemudian energi tidak atau energi pasang surut bisa. Nah, di mana yang tidak terbarukan itu minyak bumi karena berasal dari fosil. Kemudian yang terakhir di bawah ini contoh sumber energi terbarukan maksudnya adalah jawabannya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam atau angin. Nah, yang terbarukan ini yaitu angin, di mana minyak bumi, batu bara dan gas alam ini berasal dari dalam bumi, berasal dari fosil ya. Jadi hewan jutaan tahun dari tumbuhan jutaan tahun yang lalu yang terkubur dan menjadi fosil. Nah, ini jawaban dari soal latihan PAS IPA kelas 7 di Google Formulir yang telah dibuat oleh kakak. Oke. Nah, setelah selesai kalian coba klik kirim. Nah, maka tanggapan Anda telah direkam. Kita lihat skornya ya. Oke. Skornya itu 90/90, jadi benar semua. Jadi total soalnya ini yang betulnya itu skor totalnya itu 90 itu. Nah, sekian video yang dapat Kakak sampaikan untuk latihan soal PAS IPA kelas 7 2020 semester 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.